Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Dani dan teman-teman semua. Sebelumnya, kita dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang Chemical Reactor Leasing Project yang beranggotakan saya Ahlan Ismani Hasbi dengan 3 NIM belakang 210, Saya Clara Dwi Ajeng Litariani dengan NIM terakhir 023. Saya Lili Hasna Fauzia dengan NIM terakhir 027. Saya Salma Sabila dengan NIM akhir 068. Tadi dengan NIM terakhir 126. Saya Salsabila Jayaningsi dengan NIM terakhir 044. Oke, sebelum kita ke tantangan reaktor, kita harus tahu apa itu reaktor. Reaktor adalah alat proses tempat terjadinya reaksi kimia dan mengubah reaktor menjadi kecil sekitar buang reaksi maupun skala besar dalam reaktor industri. Nah, berdasarkan jenis prosesnya, reaktor dibedakan menjadi reaktor kontinu, batch, dan semi batch. Nah, ini berdasarkan bentuknya terbagi menjadi reaktor alif pipa dan reaktor alif tangki berpengaruh air. Lalu, utilisasi dalam pembuatan metil laktat ini dilakukan melalui reaksi gasifikasi, yaitu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan cair ester. Dapat dilihat dalam PPT bahwa digunakan katalis cair berupa asam sulfat H2SO4 dengan sistem reaksi homogen cair-cair yang bersifat eksotermis, yaitu reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Lalu kita mulai lihat dari fisika kimia bahan, yaitu ada asam laktat yang berbentuk cair, berminyak, tidak berwarna, dan tidak berbau. Memiliki rumus molekul T3H4O. Maksud saya T3H6O3 dan berlokus 9008, air tidak berwarna dan berlepas dari cairan jernih. Dan berlokus T4H8O3. Nah, sifatnya ini tuh termasuk cairan yang mudah terbakar juga dan dapat memberikan iritasi serius pada pernafasan. Lalu asam sulfat, memiliki cair, cairan tidak berwarna dan berlepas menjadi cairan jernih, dan rumus molekul H2SO4. Lalu sifatnya itu higroskopis. Untuk selanjutnya ada kapasitas di sini reaktor. Indonesia masih mengimpor metil laktat dari negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Taiwan, karena belum memiliki produksi lokal. Nah, pada tahun 2023, impor itu mencapai 4.316 ton, menunjukkan tingginya permintaan dan perlunya pembangunan industri dalam negeri. Dalam penentuan kapasitas reaktor, ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting. Semua bahan baku utama dapat diperoleh dari dalam negeri seperti asam laktat, itu dapat diperoleh dari Musashino Chemical Laboratory. Untuk kapasitasnya itu ada 10.000 ton per tahun. Untuk metanol itu bisa didapat dari petrichylate metanol, itu kapasitasnya mencapai 600.000 ton per tahun. Nah, untuk mencapai kapasitas tersebut digunakan reaktor dengan volume 2.284 meter kubik. Nilai ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan umpan, ukuran peralatan, dan utilitas pendukung pada tahap desain selanjutnya. Next. Selanjutnya ada data property atau sifat-sifat data, perhitungan panas reaksi standar atau delta HR. Perhitungan panas reaksi standar pada tekan 1 atm dengan suhu ruang 298,25 derajat K atau dalam Celsiusnya itu 25 derajat Celcius diperlukan untuk menentukan sifat reaksi, apakah reaksi ini berjalan secara eksotermis ataupun endotermis. Untuk delta HR-nya itu sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Didapatkan hasil perhitungannya itu minus 48,06 kJ per mol. Nah, karena delta HR-nya itu bernilai negatif, maka reaksi pembentukan metil laktat dari asam laktat merupakan reaksi eksotermis, seperti itu. Didapatkan data dari delta GF produk dikurang delta GF reaktan itu sebesar minus 17,23 kJ per mol. Untuk selanjutnya itu menghitung delta GR, yang mana kita memakai rumus minus R dikali T dikali ln K. Nah, didapatkan perhitungan itu nilai K-nya itu 1044,0760. Nah, untuk selanjutnya kita perhitungan konstanta keseimbangan pada suhu 100 derajat Celcius atau dalam Kelvinnya itu 373,15 K. Nah, didapatkan K-nya itu sebesar 21,2003. Kemudian membahas terkait desain reaktor ada kondisi isothermal. Di sini akan dibahas terkait ada 3 desain, yaitu ada reaktor batch, reaktor CSR, dan juga reaktor PFR. Di mana dalam ketiga reaktor itu kami membandingkan untuk volume yang didapatkan dan mendapatkan hasil yang nanti kami itu memilih adalah reaktor CSR. Yang pertama itu kita meninjau dari reaktor batch terlebih dahulu, diperoleh untuk T-nya itu dalam 100 derajat Celcius, untuk tekanannya yaitu 4 atm, dan untuk CA0 atau konsentrasi A mula-mula itu sama dengan konsentrasi B mula-mula itu didapatkan 7,1690 mol per liter, dan juga diketahui juga ada koefisien laju reaksi atau konstanta laju reaksinya itu sebesar 0,08563 per menit, dan juga ada konversinya sebesar 80%. Nah, pertama untuk reaktor batch itu kinetika laju reaksi nilai CB0 dan CA0 pada reaksi itu kan sama, sehingga persamaan linearisasi untuk reaksi orde 2 itu bisa didapatkan 1/CA sama dengan 1/CA0 plus KT, di mana
reaktor batch itu nanti tidak dipilih karena tidak efisien untuk kapasitas produksi yang besar karena memerlukan waktu reaksi yang lama serta butuh banyak tangki dan ruang yang lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu kita meninjau dalam reaktor CSTR sendiri. Nah, dalam reaktor CSTR karena kita reaksinya adalah cair-cair dengan menggunakan asam laktat dan juga metanol yang cair dan juga katalis yang digunakan yaitu homogen yang merupakan H2SO4, maka reaktor CSTR itu dipilih karena dia itu cocok untuk kapasitas produksi yang besar ya untuk metilaktat. Jadi dalam hal ini kita menghitung untuk waktu operasi rata-rata atau T yang digunakan dengan mengasumsikan bahwa volumenya itu konstan dan juga kita menggunakan persamaan reaksi orde 2. Didapatkan bahwa untuk persamaannya yaitu 1/CA0 sama dengan XA per 1 min XA ditambah KT, dan memasukkan data yang tadi sudah kita dapatkan yaitu CA0 sebesar 7,1690 mol per liter, dan juga untuk XA yaitu konversinya sebesar 0,8, memasukkan juga konstanta laju reaksi 0,08563 per menit, dan dikalikan T. Nah, maka dari itu didapatkan T sebesar 0,4072 menit. Nah, kemudian mencari nilai konsentrasi A, di mana untuk persamaan yang digunakan yaitu 1/CA sama dengan 1/CA0 plus K dikali T, dengan memasukkan nilai yang sama yaitu CA0 dan juga nilai konstanta laju reaksi dan juga T yang telah diketahui sebelumnya, dicari sebelumnya, maka didapatkan untuk CA atau konsentrasi A yaitu 5,7353 mol per liter. Kemudian mencari laju pembentukan metilaktat per menit pada reaktor CSTR. Nah, karena kita akan memproduksi metilaktat atau Q-nya itu adalah 10.000 ton per tahun, maka dalam hal ini kita mengkonversi ke dalam kilogram per menit dengan dikalikan 1 tahun per 365 hari dikali 24 jam kali 60 menit didapatkan untuk Q-nya yaitu 19,0259 kilogram per menit. Untuk FC itu juga sudah dihitung dengan didapatkan data 182,94 mol per menit. Setelah diketahui data operasi dan spesifikasi reaktor tersebut, maka dapat diperoleh FA0 atau laju mol umpan komponen berdasarkan konsentrasi awal dan juga laju volumetrik. Maka dengan persamaan FC sama dengan FC0 plus C per A dikali FA0 XA, kemudian FC0 mula-mula itu adalah 0, dan C per A itu merupakan koefisien dari reaksi, di mana C itu adalah koefisien metilaktat dan A itu adalah koefisien asam laktat, sebesar 1 dan 1, terus untuk persamaannya maka didapatkan FC sama dengan FA0 kali XA, di mana untuk FC dimasukkan 182,94 dan juga XA-nya itu 80% atau 0,8. Maka didapatkan untuk FA0 yaitu 228,675 mol per menit. Sehingga didapatkan untuk volume reaktor dengan konversi yang kita tuju yaitu sebesar 80% dengan rumus V sama dengan FA0 XA per min RA dengan memasukkan min RA-nya yaitu KCA kuadrat, dapatkan untuk volume reaktor CSTR yaitu sebesar 1,039 meter kubik. Selanjutnya yaitu untuk reaktor PFR, di mana untuk reaktor PFR sendiri itu kan dia itu basisnya adalah kita pakainya itu gas, tapi di sini karena kita pakainya cair-cair makanya nggak salah kalau kita mau menghitung dari desain reaktor yang PFR, di mana kalau kita menghitung pakai desain reaktor yang PFR itu pakai persamaan V sama dengan integral dari 0 sampai XA untuk FA0 per min RA dx, kemudian didapatkan untuk volume reaktor PFR itu sebesar 207,8431 liter. Nah, untuk volume CSTR tadi kita kan memperoleh kurang lebih 1,039 meter kubik, sedangkan volume PFR-nya itu di sini sebesar 0,207 meter kubik. Nah, walaupun PFR itu volumenya lebih kecil, tetapi reaktor CSTR itu dipilih sebagai reaktor yang paling sesuai dalam produksi metilaktat itu karena lebih mudah dalam pengendalian suhu dan juga dalam pencampuran homogen antara cair-cair serta lebih fleksibel untuk operasi dalam skala industri yang lebih besar. Nah, dengan demikian maka reaktor CSTR itu dipilih menjadi reaktor untuk pembentukan metilaktat. Baik, untuk skenario desain reaktor non-isotermal di mana dalam pembuatan metilaktat sendiri dari metanol dan asam laktat menggunakan katalis cair asam sulfat, telah diketahui data dengan perancangan reaktor dalam literatur yang telah didapatkan, di mana didapatkan R itu 8,314 J per mol K, kemudian T0 itu 373 Kelvin, EA itu 15.000 J per mol, XA 0,8 dan TR itu 298 Kelvin. Kemudian menghitung dengan kondisi non-isotermal adiabatis untuk reaktor CSTR untuk mendapatkan volume reaktor minimum mencapai 80% konversi dan T-out atau suhu keluar saat kondisi adiabatis. Itu yang pertama kita menentukan nilai K0 di mana didapatkan data 1,13 kali 10 pangkat min 5 per sekon. Kemudian yang kedua itu menentukan FA0 di mana kita menggunakan rumus
dikali V sama dengan nRT, di mana didapatkan FA0 itu 0,0697 mol per second. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai CA0, di mana CA0 sendiri itu didapatkan dari FA0 dibagi V0, di mana dimasukkan atau disubstitusikan data 0,0697 dibagi 0,006 didapatkan data CA0 menjadi 0,116 mol per liter. Kemudian menentukan nilai F inert, di mana F inert sendiri itu 10% dibagi 90% dikali 0,0697 mol per second didapatkan F inert itu 0,0077 mol per second. Dan kemudian menentukan nilai CA, di mana kita mencari CA dengan rumus CA0 dikali 1 min XA, di mana disubstitusikan didapatkan nilai CA itu 0,0232. Nah, kemudian itu menentukan nilai FA, di mana FA sendiri itu kita cari dari data CA dikali V0, di mana kita substitusikan dan didapatkan FA itu 1,393 kali 10 pangkat min 5 mol per second. Dan kemudian kita mencari nilai theta A, di mana theta A sendiri ini kita dapatkan dari rumus FA0 dibagi FA, di mana kita substitusikan, kemudian didapatkan nilai theta A itu 5007,184. Dan yang kemudian adalah menentukan nilai inert, theta inert, di mana kita mendapatkan dari rumus F inert per FA, kemudian disubstitusikan dan mendapatkan theta inert 553,161. Dalam menentukan nilai dari kapasitas kalornya, di mana di sini kita sudah mendapatkan data dari referensi yaitu YAOS. Untuk nilai CP dari C36O3 sendiri adalah 190,06 Joule per mol K. Untuk CH3OH 81,1 Joule per mol K. Untuk CP dari C4H8O3 adalah 116,01 Joule per mol K. Dan CP dari air sendiri adalah 75,30 kJ per mol K. Nah, di sini reaksi utama yang terjadi adalah sebagai berikut, dan sehingga diperoleh dari CP total adalah CP produk dikurang CP reaktan dengan nilainya negatif 29,78 Joule per mol K. Selanjutnya adalah menentukan nilai CP inertnya. Nah, CP inert adalah CP dari H2O yaitu min 29,78 Joule per mol K. Di sini juga kita akan menentukan nilai dari entalpi pada keadaan 298,15 Kelvin. Nah, pada suhu 298,15 Kelvin, nilai entalpi pembentukan standarnya itu adalah untuk di C3H6O3 adalah min 527,57 kJ per mol. Untuk CH3OH-nya adalah negatif 238,4 kJ per mol, hingga diperoleh dari persamaan entalpi pembentukan untuk suhu 298,15 adalah data pembentukan produk dikurang yang reaktan dan diperoleh nilainya negatif 48,06 kJ per mol. Selanjutnya adalah menentukan nilai dari data HRX. Di sini data HRX-nya pada suhu T yaitu delta HF0 TR ditambah delta CP-nya dari tadi kapasitas kalor kemudian dikalikan dengan T min TR. Oleh delta HRX pada T 100 Celsius adalah negatif 50.298,5 Joule per mol. Kemudian dengan kita menggunakan Excel dan dikatakan bahwa reaktor kita gunakan adalah reaktor CSTR yang berjalan dalam kondisi non isotermal dan secara adiabatis dan secara eksotermis, untuk real T-nya kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus ini yang kemudian kita gunakan dalam plottingan menggunakan Excel seperti di halaman berikut. Di sini diperoleh untuk setelah dimasukin semuanya dari X, T, K, min RA, dan 1 min RA, kita peroleh nilai V dengan V sendiri itu memiliki persamaan FA0 dikali 1 per min RA dikali XA, sehingga diperoleh volume reaktor CSTR dalam kondisi non-isotermal adiabatis untuk mencapai konversi sebesar 80% adalah 211.641 liter, dan untuk T out atau T keluaran reaktor adiabatis adalah 373 Kelvin. Oke, selanjutnya hasil desain reaktor non-isotermal dengan menggunakan bantuan Skylab. Dengan menggunakan data yang sama atau yang dimana FA0-nya sama dengan 0,0697 mol per S, CA0-nya 0,1161 mol per L per liter, K0 adalah 1,13 kali 10 pangkat min 5, min S, E-nya itu adalah 15.000, CPA-nya itu 190,06, CP inertnya 75,37, TR-nya 298 Kelvin, maka didapatkan hasil perhitungan berdasarkan data itu diperoleh volume reaktor CSTR sebesar 212.418,29 liter atau sekitar 212 meter kubik dengan suhu keluaran reaktor sebesar 3,73. Hasil ini mendekati perhitungan manual yang sebelumnya menggunakan Excel yaitu 211.641 liter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa simulasi menggunakan Skylab telah memberikan hasil yang valid dan konsisten untuk mencapai konversi reaksi sebesar 80%. Selanjutnya, kesimpulan dari
Hal ini, perancangan reaktor kimia untuk proses esterifikasi asam laktat dan metanol menjadi metil laktat dilakukan untuk mendukung pembangunan industri kimia dalam negeri dan mengurangi ketergantungan dalam impor. Berdasarkan hasil analisis teknis dan perhitungan, reaksi yang terjadi bersifat eksotermis dan irreversible dengan konversi optimum sebesar 80%. Dari perbandingan 3 reaktor yaitu batch, PFR, dan CSTR, reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR dipilih menjadi desain yang paling efektif karena memiliki kontrol suhu yang baik, pencampuran homogen, serta cocok untuk kapasitas produk besar yaitu 10.000 ton per tahun. Pada kondisi non-isotermal adiabatis, diperoleh volume reaktor sebesar 212.418,29 liter dengan suhu keluaran 373 Kelvin. Demikian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.